teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ketut. Kali ini saya akan coba sharing ya terkait dengan dengan teknik MRI jantung gitu ya. MRI jantung ini salah satu merupakan MRI yang advance gitu ya, sangat sulit banget. Jadi saya di sini akan coba untuk bagaimana cara planningnya gitu ya barangkali, karena kalau kita ngomong protokolnya itu akan banyak sekali, nanti tergantung daripada kasusnya. Oke, baik, saya akan coba. Sebenarnya kalau MRI jantung itu ada maksud dan tujuannya itu apa sih, itu kasus-kasusnya apa saja gitu, apa sih yang membedakan dengan CT scan jantung gitu ya. Kalau CT jantung kan tadi sudah banyak dipaparkan ya oleh sebelumnya. Di situ mengevaluasi, kebanyakan mengevaluasi pembuluh darah. Selain pembuluh darah juga untuk katup gitu juga bisa. Nah, kalau di kalau di MRI ya itu kebanyakan nanti untuk yang dievaluasi itu tadi juga sudah disinggung oleh Dokter Antonia. Di situ morfologi gitu ya, dokter ingin tahu morfologinya, kemudian function. Nah, nanti function itu jadi nanti teman-teman itu harus tahu benar bagaimana cara membuat potongan yang benar, karena nanti function itu dipergunakan, potongan-potongan yang kita bikin itu dipergunakan oleh dokter untuk menganalisis seperti ejection fraction. Kemudian ada lagi yang disebut dengan perfusion ya. Jadi perfusion itu di situ akan ada tekniknya, ada rest perfusion dan stress perfusion. Kemudian ada viability. Viability itu adalah kayak lead enhancement-nya gitu ya. Kalau perfusion itu dia menyuntik kontrasnya itu bolus gitu ya, bolus. Jadi dokter ingin tahu itu bagaimana dengan perfusionnya. Misalnya kalau ada kerusakan, jadi perfusionnya itu akan buruk, ditandai dengan ditandai dengan kontras yang masuknya itu akan telat. Nah, kebalik dengan viability. Kalau viability itu kan ada kerusakan ya, jadi ada kerusakan di mana ada yang rusak, di situ nanti akan enhance. Nah, ini sih biasanya diperlukan juga untuk kayak persiapan bypass gitu ya. Jadi dicek dulu bagaimana apakah dia masih fungsi atau tidak gitu. Kalau sudah nggak berfungsi, walaupun dipasang di bypass juga nanti nggak ada guna. Itu salah satu tujuan daripada MRI. Kemudian bagus juga ini untuk menilai katup jantung gitu ya, atau valve-nya. Kemudian dia bisa juga untuk melihat pembuluh darah. Tapi ini coronary ini jarang, dan kami di Siloam juga belum mempunyai pengalaman untuk yang coronary, tapi yang dari nomor 1 sampai nomor 5 itu kami kerjakan di Siloam. Ya, jadi untuk apa sih? Jadi ya ini, jadi dokter minta itu untuk ngecek apakah ada jantung bawaan atau kongenital atau tidak, gitu ya. Nanti kita bisa lihat di chamber-chambernya apakah ada ASD, VSD dan seterusnya. Kemudian akibat penyakit jantung koroner, gitu ya. Kalau jantung koroner, kalau ada nyumbat, nanti ada penyumbatan otot jantungnya, nanti dicek fungsinya seperti apa. Gitu ya. Kemudian ada juga akibat dari kerusakan karena ada serangan jantung gitu ya, serangan jantung. Nah, dokter ingin tahu tuh biasanya kasus-kasus seperti itu dilakukan stress perfusion gitu ya. Kemudian kelainan katup jantung itu kita nanti valve-nya yang kita ukur gitu ya. Kemudian maupun radang pada selaput jantung atau perikarditis. Itu kurang lebih gambarannya ya, kenapa sih MRI jantung itu dikerjakan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan image quality gitu, jadi kita tuh harus mempersiapkan alat dan bahan, kemudian EKG planningnya itu kita harus siapkan dengan baik gitu ya. Nah, jadi untuk untuk MRI jantung itu apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus ada gitu ya. Nah, yang harus ada itu adalah VCG atau EKG dan elektrode. Nah, di sini EKG dan elektrodenya itu yang kompatibel gitu ya dengan MRI, supaya apa? Supaya nanti tidak menimbulkan
menimbulkan artefak. Kita tahu ya karena di MRI itu kan kontraindikasinya itu adalah barang yang mengandung logam. Kalau mengandung logam nanti akan ada menimbulkan artefak, selain itu juga menimbulkan rasa panas gitu ya. Kemudian pemilihan koil ya. Kalau kami di Siloam itu kami tidak mempunyai koil khusus kardiak, kami mempergunakan torso coil. Nah, seperti contoh di dalam gambar ini. Nah, kemudian injektor. Nah, injektor ini diperlukan apabila kita mempergunakan perfusion gitu ya. Perfusion itu harus ada injektor. Kalau viability hanya viability aja itu tidak memerlukan, kita bisa suntik manual. Kemudian monitor. Nah, monitor yang kompatibel dengan MRI. Nah, di sini akan ada blood pressure-nya gitu ya. Karena untuk MRI yang stress perfusion gitu nanti setiap beberapa menit, 5 menit, 10 menit itu harus dicek tekanan darahnya. Jadi di sini nanti kita akan bekerja bersama ada tim gitu ya, tim radiografer tentunya yang untuk penata laksanaannya, kemudian dari tim perawat, jadi perawat itu yang akan bertugas untuk mulai mengakses pasien, kemudian memasang IV lainnya sampai dengan cek persiapannya, apakah bagaimana dengan heart rate dan seterusnya, itu nanti tugasnya perawat. Kemudian kita juga ada dokter radiologis dan dokter jantung yang khusus imaging. Nah, nanti beliau yang akan berdua seperti itu. Kemudian, jadi ini ya teman-teman, keberhasilannya lancar atau tidaknya nanti ya MRI jantung itu kita pastikan heart rate-nya itu bagus gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan pemasangan elektrodenya itu yang benar. Kalau elektrodenya itu tidak terpasang dengan benar, kita tidak mendapatkan grafik ECG yang bagus. Nah, itu scan-nya itu akan terganggu gitu. Nah, di sini akan menggunakan baterai, juga pastikan ya baterainya itu full gitu ya. Jangan sampai pada saat pelaksanaannya di tengah-tengah akhirnya baterainya itu drop sehingga pemeriksaan itu nggak bisa diteruskan. Begitu juga dengan respiratorinya ya, juga pastikan baterainya itu juga terisi full. Nah, itu adalah bahannya yang harus kita persiapkan sebelumnya. Kemudian untuk consumable-nya apa sih gitu ya. Jadi consumable-nya tentunya kalau dia perfusion gitu ya harus ada kontras ya. Nanti kontrasnya itu biasanya pemeriksaan itu perfusion dilanjutkan dengan viability gitu, dia double dose gitu ya. Nanti pemberian kontras disesuaikan dengan berat badan. Dokter radiologinya nanti akan menginformasikan ke radiografer dan perawat berapa dus yang harus diberikan untuk perfusionnya berapa, kemudian untuk viability-nya itu berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang stress test, nah yang stress test itu kita ada untuk meningkatkan heart rate-nya gitu ya, menggunakan adenosin. Nah, cara pemberiannya seperti apa? Cara pemberiannya kita harus ada syring pump gitu ya. Jadi syring pump. Nah, karena kita tidak mempunyai syring pump yang kompatibel dengan MRI, jadi syring pump ini tidak bisa ya masuk ke dalam ruangan MRI. Jadi di bawah di bawah MRI itu biasanya ada lubang ya. Nah, dari lubang itulah kita masukkan. Nah, ini adalah extension-nya ya. Extension, jadi di sini nanti akan adenosinnya yang sudah didilut biasanya disambungkanlah dengan extension ini baru masuk ke ke IV line pasien. Nah, jadi teman-teman, jadi untuk yang stress perfusion itu akan ada 2 IV line ya, kanan dan kiri gitu ya. Satu IV line itu nanti dipergunakan untuk memasukkan adenosin untuk meningkatkan heart rate-nya. Nah, satu lagi itu dipergunakan untuk memasukkan kontrasnya. Jadi seperti itu kurang lebih persiapannya untuk MRI kardiak.
Oke, saya sekarang lanjutkan. Nah, di sini saya akan fokus terhadap tadi kita sudah sudah tak informasikan. Kita tahu kalau jantung itu kan dia bergerak terus ya. Jadi sama dengan CT scan, di situ akan ada fase sistol, ada fase diastul. Nah, dia nanti kolek datanya itu adalah di end diastul gitu ya. Di end diastul pada saat ototnya itu relax gitu ya, ototnya itu relax. Uh, sorry, pada saat end diastul nanti pengambilan datanya gitu. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus agak berbeda ya dengan CT scan ya tadi ya, CT scan pemasangan VCG-nya. Nah, di sini akan mulai ada right ada R, ada L, kemudian ada yang ini nggak kelihatan punya saya. Oke, baik. Nah, jadi cara pemasangannya di mana ya? Dimulai dari yang pertama yang hijau gitu ya. Yang hijau biasanya dia itu kita cari 1 senti ya di sebelah kiri dari si pointnya, di antara jangan pas di iganya gitu ya, di interkostaknya. Jadi kita raba di situ. Nah, itu dipasang 4-4 terus, yang kedua dan yang ketiga itu nanti dibuatlah membentuk segitiga ya, di sekitar nipple itu dibentuk ketiga, kemudian yang keempat itu sejajar dia yang dengan nomor 1. Nah, kemudian teman-teman bisa nanti memperlihatkan, kita aktifkan untuk VCG dan respiratornya ya. Nah, kalau jadi kita pastikan untuk mendapatkan RR interval. Kalau EKG daripada di MRI ya, kalau dia di luar itu RR intervalnya itu bagus ya kelihatan, tapi begitu dia kena medan magnet biasanya suka agak terganggu ya RR intervalnya. Nah, karena nanti pengambilan datanya ini adalah di end diastulnya. Jadi teman-teman harus nanti memastikan ECG-nya itu bagus, kemudian respiratornya juga bagus, karena jadi untuk mengurangi nanti artefak karena napas dan karena denyut jantung, itu dipakailah nanti sinkronisasinya dengan menggunakan VCG dan mempergunakan respirator. Nah, kemudian kualitas gambar itu juga akan sangat dipengaruhi dengan pemasangan coil ya. Jadi ini adalah coil yang torso yang kita pakai ya. Jadi coil sebenarnya, kalau coil khusus kardiak sebenarnya mirip, tetapi dia elemennya itu lebih banyak gitu loh. Kalau ini kita pakai yang torso coil. Nah, sesudah kita memasangkan ECG dengan benar, grafiknya juga sudah benar keluar, kemudian respiratornya juga sudah terpasang dengan benar. Nah, baru nanti dipasang coilnya ini gitu. Terus kita yang paling penting juga sama dengan CT scan, artinya di sini kita harus melatih pasien itu diedukasi, karena sekuennya itu nanti akan hampir semuanya itu mempergunakan tahan napas seperti itu ya. Jadi harus dilatih dengan bagus. Nah, pemeriksaan sebagai informasi ya, pemeriksaan MRI jantung itu lama ya, cukup lama, itu sekitar 1 jam. 1 jam. Makanya di awal itu berapa lama waktunya, itu pasien itu memang harus terinfo supaya nanti dia di dalam nggak kaget ya, kok saya enggak dikeluarkan gitu lah, apalagi dia dipasang dengan coil ini cukup berat ya gitu ya, kurang nyaman lah gitu. Jadi artinya persiapan ini harus benar-benar bagus banget, jadi untuk ECG dan respiratornya itu persiapan. Nah, kemudian teman-teman harus paham ya terkait dengan anatomi ya, dengan anatomi jantung ya, karena nanti seperti yang tadi kita udah paparkan, yang kita dinilai itu nanti kebanyakan di sini itu adalah otot-otot jantung dan
valve-nya ya. Jadi di jantung itu nanti akan atau chambernya itu ada 4 ya, ada ventricle kanan, ada ventricle kiri, kemudian ada atrium kanan, ada atrium kiri, kemudian di antara ventricle kanan dan kiri, nah itu ada apa katupnya atau valve-nya. Nah itu yang sering nanti kita periksa, kemudian termasuk juga nanti apa namanya untuk katup yang ke pulmonalnya. Nah, yang paling sering itu aorta valve-nya dan pulmonal valve. Itu yang kita pemeriksaan yang sering kita jalankan. Nah, di awal teman-teman itu harus paham gitu loh apa namanya ruang-ruang jantung mana kiri, mana kanan, mana ventricle dan seterusnya, mana valve-nya. Seperti itu. Nah, ini juga ada abbreviation, itu istilah-istilahnya, apa sih AA dan seterusnya juga ini ada semua, nanti teman-teman bisa baca-baca, kemudian saya lanjutkan. Nah, jadi nanti di sini itu jantung kita tahu ya, jantung itu kan di dalam, kemudian dia bentuknya lonjong. Nah, kalau potongannya apa sekarang? Aksial, koronal, sagital cukup nggak? Seperti pemeriksaan MRI yang di luar jantung. Tidak cukup sampai di situ gitu loh. Potongan aksial, koronal, sagital itu hanya sebagai plan atau sebagai scope aja untuk kita melanjutkan nanti pemeriksaannya apa namanya sequence-nya itu apa saja gitu ya. Jadi kalau kita ngomong basic view-nya di situ ada short axis, ada long axis gitu loh. Nah, short axis itu apa sih? Short axis itu adalah nanti, nah ini contohnya short axis, ini adalah gambaran ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, nanti semua gambar ini saling berhubungan gitu ya. Jadi teman-teman harus kebayang dulu apa anatominya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah long axis, berarti kan aksisnya yang panjang gitu ya. Long axis itu apa saja isinya? Isinya apa namanya? Ada pore chamber. Pore chamber itu 4 bilik gitu ya, 4 biliknya terlihat. Nah, itu yang ventricle kiri, ventricle kanan, kemudian atrium kanan, atrium kiri, atau mitral, kemudian apalagi di sini tricuspidnya, kemudian septumnya. Nah, teman-teman harus familiar dulu dengan ini karena pada saat nanti kita membuat potongan, nah itu nanti akan sangat jadi gini gambar long, short, semuanya akan saling berhubungan seperti itu ya. Nah, kemudian long chamber apalagi? Long chamber itu long axis itu ada yang two chamber gitu ya. Two chamber artinya nanti yang bisa dilihat itu adalah ventricle kiri dengan atrium yang kiri gitu ya. Kemudian ada three chamber lagi. Nah, ada three chamber. Three chamber itu apa? Three chamber itu adalah nanti atrium kiri, kemudian kita bisa lihat aortanya, kemudian aorta ascending, kemudian ada yang ventricle kiri. Nah, gambaran di fungsi ini, semua gambaran itu nanti sifatnya sine ya, sine bergerak, nanti saya tunjukkan akan bisa melihat antara apa namanya fase sistol dan diastolnya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti yang diukur itu untuk fungsi itu adalah chambernya atau bilik-biliknya dan katup jantungnya. Seperti itu. Kemudian, nah ini ya yang tadi untuk planning. Nah ini saya batasin sih di sini hanya membahas terkait hanya fungsinya aja ya, karena basic standar itu ada potongannya itu ada di fungsinya. Nah dari fungsi long axis, short axis, nah itu nanti yang dipergunakan untuk viability, untuk apa namanya potongan itu digunakan untuk perfusion dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pertama apa sih yang kita buat? Nah, pertama itu kita membuat survei atau SCOT atau topogram atau planning gitu ya. Nah, pertama kan kita mendapat potongan aksial, koronal, sagital. Nah, dari potongan aksial, koronal, sagital untuk bisa ke step yang kedua, 3 dan 4. Nah, kita harus membuat SCOT yang disebut dengan nanti long axis yang vertikal, kemudian ada long axis
yang ada yang horizontal long axis gitu ya. Kemudian selanjutnya step berikutnya short axis, kemudian step berikutnya itu long axis itu 4, 3 dan 2 chamber. Nah, ini adalah potongan tambahan. Jadi yang nanti ada yang disebut dengan LVOT dan RVOT gitu ya. Left ventricle output tract. Jadi arah alirannya itu dari ventricle sampai keluar ke aorta gitu ya. Dari ventricle yang kiri RVOT berarti dari ventricle yang kanan nanti keluar ke pulmonalnya gitu, melewati part pulmonalnya. Itu nanti yang ini adalah potongan tambahan, tapi yang basicnya ini ya, short yaitu long, ada 4, 3 dan 2 chamber seperti itu. Oke, nah kita lihat sekarang satu persatu. Nah, pertama kita mulai dari survei ya. Tadi kita survei seperti halnya MRI yang ada di luar jantung, kita akan mendapatkan potongan aksial, koronal, dan sagital gitu ya. Dari potongan aksial, koronal, sagital, kita pergunakan tadi untuk Scott vertical long axis gitu ya. Nah, jadi kita ambil gambarannya yang aksial. Nah, dari aksial, nah kita bisa melihat di sini. Di sini ada ventricle, di sini ada apa namanya katup mitralnya. Nah, di sini ujung namanya itu apex, yang ujung pangkalnya ini namanya basal. Nah, jadi pertama kita ambil tarik itu garis. Nah, teman-teman harus tahu itu nanti kalau mungkin yang untuk yang pemula-pemula itu memang harus didampingi oleh dokter radiologinya gitu ya. Saya sendiri juga belajarnya untuk tahu apa namanya mana si part, mananya ventricle itu lama banget memang agak memang sulit sih, tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. Jadi teman-teman jadi nanti tarik garis dari pertengahan mitral sampai ke apexnya. Nah, di tengah-tengah daripada ventricle kiri. Nah, itu kita tarik garis, kemudian dilakukan scan, mendapatkanlah long axis, vertical long axis gitu ya. Jadi dia bentuknya vertical, jantung yang panjang. Di sini cuma ada 2 chamber, yaitu ventricle kiri dan atrium yang kiri. Nah, dari long axis, ini dari Scott long axis, sekarang kita beralih menuju ke ventricle long axis. Jadi aksesnya yang panjang gitu loh. Jadi aksesnya panjang. Nah, dari gambaran tadi yang long ya, kita lihat nih namanya apex ujungnya. Nah, ini di sini adalah ada mitralnya ya, katup mitralnya. Nah, kita ambil tarik garis ya, ditarik garis dari ujungnya atau dari apex, itu tarik garis ya seperti gambar ini, ditarik garis di middle of apa namanya aortanya itu sejajarlah dia dengan apa namanya dengan si ventricle kirinya ya. Nah, kalau sudah itu kita mendapatkan semi four chamber ya. Jadi nggak four chamber murni di sini karena di sini terlihat aorta ya masih ya. Karena kan kita planningnya baru dari apa namanya dari long axis. Nah, berarti kita sudah dapat 2 gambar nih ya. Gambar dari long vertikal dan horizontal long axis gitu ya. Jadi dari 2 gambar vertikal dan long axis, nah inilah yang kita buat planning untuk short axis gitu ya, untuk yang short axis. Nah, di sini apa namanya kan ininya bergerak ya, bergerak sistol, diastul gitu. Nah, jadi nanti teman-teman di sini kita tarik garis ya sejajar dengan katup mitralnya dari apex sampai ke katup mitral. Kemudian kita lihat gambarnya dari semi chamber yang tadi kita dapatkan juga sama ya. Ambil apexnya, kemudian sampai juga ke katup mitral. Nah, irisannya, nah di gambar sebelah dibuatlah dia tegak lurus ya dengan
dengan septum nasinya, dengan septum apa namanya ventricle-nya. Jadi, nah ini teman-teman, ini gambar ini harus benar-benar memang dibuat tegak lurus ya. Jadi nanti tipnya ya ditarik garis lurus, nanti teman-teman bisa akan melihat. Nah, ini adalah tegak lurus. Nah, nanti di sini kita ngambilnya mulai juga dari nanti apex-nya sampai dengan ke basal. Nah, gambar inilah yang nanti dipergunakan oleh dokter untuk mengukur EF-nya atau ejection fraction-nya. Itu adalah short axis gitu ya. Kemudian, nah ini ya teman-teman, kenapa sih harus apa namanya tegak lurus gitu loh. Jadi nanti fungsinya kita apa tarik garis. Jadi untuk menghindarin ya gambarannya itu nanti motongnya itu oblik gitu. Jadi teknik ini penting banget karena kalau dia oblik berarti kan nanti apa namanya miss gitu ya, dokternya nggak bisa mendapatkan apa namanya otot jantung daripada ventrikelnya itu apa namanya nggak dapat yang bagus. Jadi makanya teknik ini penting banget ya, teman-teman harus perhatikan ya, tarik garis dibuat tegak lurus. Seperti itu dari mana mulai di irisnya, mulai dari apex sampai juga dengan sampai basal. Oh ya, nah ini juga tipnya ya. Jadi teman-teman harus cek juga di sistol dan di diastolnya. Jadi pastikan apa namanya dua-duanya itu tercover gitu loh. Jangan hanya melihat hanya dari sistolnya saja atau dari diastolnya saja, sehingga nanti apa namanya pada saat dokter melakukan analisa itu aduh gambarnya itu kepotong seperti itu. Jadi teknik ini penting banget ya. Kemudian, nah selanjutnya adalah kan tadi kita sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan two chamber, mendapatkan short axis. Kita juga sudah mendapatkan tadi long axis ya, vertical long axis. Nah ini adalah gambaran short axis di daerah basalnya ya, di daerah basal. Nah di sini jadi nanti apa teman-teman bisa melihat istilahnya itu ya snowman ya, snowman itu kayak apa manusia salju. Nah, ini adalah aortanya. Nah pada saat membuat potongan four chamber, jadi hindarin untuk kena apa namanya aortanya. Nah jadi gambar ini contohnya itu kan bagus banget ya. Jadi aortanya itu bebas dia. Jadi kita bisa menilai left ventricle, ventricle kiri, ventricle kanan, kemudian atrium yang kanan dan atrium yang kiri. Itulah. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah yang diastulnya ya. Ini adalah yang sistulnya gitu ya. Nih saya coba show ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi gambarannya itu dalam bentuk sine semua ya. Jadi nanti dokter akan bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan daripada otot jantungnya itu. Nah, itu adalah apa namanya teknik untuk apa slice yang four chamber. Oke, berikutnya saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini adalah tadi sih kita sudah membuat ya di awal yang apa namanya yang long axis. Nah, sekarang kita membuat memang long axis yang benar-benar true gitu ya. Dari mana gambarnya tadi kita kan sudah mendapatkan short axis ya. Jadi kita ambil di daerah mid-nya ya. Jadi di daerah tengah tadi kan short axis kita motongnya itu apa beberapa potongan mulai dari mid, basal dan apex gitu ya. Antara mid dan basal itu juga nanti akan dibagi dua. Jadi kurang lebih 5 potongan gitu ya. Jadi dia multi slice, multi paste gitu ya. Nah, jadi nanti diambil untuk bisa mendapatkan yang memang apa namanya yang long axis yang vertikal itu memang benar-benar true gitu ya. Jadi nanti bisa kelihatan katup mitralnya pada saat di apa namanya pada saat dijalankan sine. Nah, cara motongnya bagaimana? Cara motongnya mulai dari ambil potongan short axis yang mid ya, yang bagian tengahnya, kemudian
dilihat di inferiornya sampai dengan anterior wall-nya. Nah, itu kemudian dari gambar four chamber. Nah, dari gambar four chamber juga sama ya, mulai dari apex sampai dengan ke katup mitralnya, dia ditarik garis sejajarlah dengan si septum ini, gitu ya. Dari septum kita akhirnya mendapatkan gambaran apa namanya long axis long axis yang two chamber, gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Jadi gambarannya ini adalah gambaran asinanya. Ya, ini kita screenshot saya ambilkan contoh. Nah, nanti dokter evaluasinya dari sina ini, bagaimana ototnya, bagaimana apa namanya katup mitral, bagaimana dinding yang anterior pergerakannya, bagaimana dinding yang inferior, seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, sesudah tadi two chamber, long axis two chamber. Nah, kita lanjutkan ke gambar apa namanya yang three chamber, gitu ya. Yang three chamber ini juga sine ya. Dari mana kita motongnya? Dari motongnya itu kita tadi sudah mempunyai four chamber ya. Jadi four chambernya dari apex sampai dengan ke katup mitral, kemudian dari basal dari short axis, basal short axisnya. Nah, ini adalah di tengah-tengahnya. Ini adalah ini snowman view ya. Jadi kita lihat di sini apa namanya katup mitralnya, aorta, katup aortanya. Nah, nanti caranya gimana potongannya itu dari apex sampai ke mana katup mitral dari four chambernya, kemudian dari short axisnya kita ambil yang bagian basal, kita cari aortanya, kemudian ditarik garis, kemudian satu lagi kita lihat dibantu lagi dengan gambaran dari koronal. Nah, koronal, nah kita bisa lihat di sini adalah aorteknya, pulse-nya ya, pulse-nya. Di sini ada yang aorta ascendennya, gitu ya. Nah, itu ditarik garis, sesudah kita dapat planning, kita proceed, nah kita mendapatkanlah gambar three chamber seperti ini. Jadi di sini ada kita dapatkan lab atriumnya. Nah, ini ya, kalau dilihat dari four chamber ini ada lab atriumnya. Nah, gambarannya ini, kemudian ini adalah left ventricle-nya. Nah, berarti kan left ventricle ini satu lagi kita tadi mencari aorta ya. Aortanya kita bisa lihat dari snowman ini ya. Ini senternya. Kemudian dari mana lagi? Dari koronalnya. Nah, ini juga nanti kita bisa bentuk sine itu. Ya. Nah, kemudian sesudah kita mendapatkan tadi three chamber gitu ya, three chamber. Nah, sekarang ini adalah yang tambahan gitu ya, yang apa namanya, yang potongan tambahan. Jadi untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan aortanya gitu ya. Nah, dari mana mengambilnya? Dari three chamber, sama kita taruh di aortanya. Kemudian apa dia kemudian dari apa namanya gambaran shock aksisnya juga ngambil di daerah basalnya. Kemudian kita apa namanya garisnya lurus, kita mendapatkanlah gambaran yang LPOT. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, dari gambaran ini kita sudah dokter bisa melihat apa namanya apa valve-nya, dokter bisa melihat valve-nya dari sini. Kita lanjutkan dengan ini apa namanya, bentar ya, saya stop dulu. Nah, kita lanjutkan sekarang aortiknya, dari aortic valve-nya ya. Jadi dari gambaran LVOT kita sudah dapat. Nah, kita taruh apa namanya potongan irisannya itu pas di dalam katupnya. Kita ambil 3 irisan. Nah, di sini nanti kita bisa melihat juga apa aortanya, valve-nya itu buka tutup menutup seperti itu. Kemudian, nah ini adalah gambaran yang terakhir. Ya, ini yang tadi kan kita di jantung sisi kiri ya, gitu ya, jantung sisi kiri.
kemudian kita untuk mendapatkan ke yang kanannya gitu ya, yang kanannya. Nah, salah satunya itu adalah untuk melihat RPOT-nya. Jadi RPOT, jadi caranya, nah nanti teman-teman membuat tambahan satu lagi ya, yang sine ya, potongan yang Woolhead ya gitu ya, dari potongannya aksial. Nah, dari potongan aksial, kemudian kita mencari irisan untuk yang apa namanya pulmonal valve-nya, kemudian kita mencari irisan setinggi min pulmonary arterinya. Nah, itu dibuat tegak lurus. Nah, dibuat tegak lurus, kita akhirnya mendapatkan apa namanya valve-nya, pulmonic valve-nya. Nah, selain pulmonic valve-nya juga bisa dilihat dari right ventricle-nya, kemudian pulmonal valve-nya, kemudian min pulmonary arterinya. Nah, di sini dokter bisa nanti akan menilai apa namanya pergerakan-pergerakan ototnya, termasuk juga valve-nya seperti apa, ya, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, bisa dilihat dari sini. Kemudian, nah selanjutnya sepertinya ya sudah, itu adalah apa namanya basic potongan yang dasar gitu ya, yang teman-teman untuk yang nanti yang akan memulai membuat mengembangkan MRI jantung. Jadi itu ya, jadi planning untuk basicnya itu adalah pertama kita membuat SCOT atau planning itu adalah long axis vertikal dan horizontal, kemudian short axis itu nanti gambaran yang terlihat ventricle kanan dan kiri, kemudian long axis-nya itu ada 3 ya, itu ada 4 chamber, ada 3 chamber, dan 2 chamber. Ya, kalau 4 chamber itu bisa dokter akan bisa menilai ventricle kanan kirinya, atrium kanan kiri, kemudian katup mitral kiri kanan, termasuk katup trikuspidnya gitu. Kemudian untuk yang tri chamber itu atrium kiri, kemudian ventricle kiri dan aorta gitu ya. Kemudian untuk yang two chamber bisa lihat ventricle kiri dan atrium yang kiri. Kemudian nah ini adalah tambahan ya, tambahan dari LVOT. LV itu left ventricle output tract, jadi arahnya darah keluar melalui aorta itu seperti apa. Tadi kita sudah belajar irisannya. Kemudian yang satu lagi itu adalah RVOT. Nah, itu barangkali Mbak Yani yang bisa saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa diimplementasikan. Terima kasih. Selamat siang.